Aufa, Ratika Putri Brania, Jagas Prasama Putra, Ferol Lauris, Gria Putri, Dinda Kusumawati, Bintang Harum, Muhammad Dimas, Muhammad Mutawakil, Muhammad Reza, Markis Winan, Muhammad Albani, Nazwa Witan, Octavia Selvi, Prayoga Dwi, Rizal Jenny, Sari Santika, Sita Setyo, Siti Nur Malika, Siti Nur Mandari, Ika Amalia, Yulia Wiwi, Sarotul Najwa, Andika Saputra, Andra, Regan, Kak Fabi, anak-anak. Untuk sekarang kita membahas gimana caranya meningkatkan semangat untuk belajar. Anak-anak tahu nggak apa itu semangat belajar? Semangat belajar itu kita berusaha untuk meningkatkan misal prestasi, ilmu pengetahuan, kemudian untuk merubah masa depan, mulai cita-cita. Cita-citanya semuanya ini jadi apa? Jadi apa? Daftar. Ada daftar pintar apa ya? Oke, daftar gigi. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk internal yaitu dalam diri sendiri itu ada kesehatan, bakat, dan kecerdasan. Untuk kesehatan, misal kesehatan fisik dan mental. Untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, kita harus bisa berbaur, ada saling membuli. Apa sih di sini yang saling dibully siapa? Ini apa? Hah? Yang membuli mana? Saya. Ini apa? Misalnya.
dibakat. Bakat itu bisa beda orang beda bakat. Bisa ada demi nurun di non akademik hanya. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada yang lebih fokus ke akademik apa enggak? Jadi fokus ke akademik semua. Kecerdasan atau kemampuan konflik berperan dalam bagaimana seorang memahami pengelolaan informasi. Ada yang tahu? Maksudnya? Misal ingin tahu, pasti mencari informasi ke orang misal bisa di jalan. Bisa tanya ke orang itu sebuah informasi. Meskipun bukan satu-satunya faktor, tingkat kecerdasan dapat mengaruhi cara seseorang belajar dan semangatnya untuk mengeksplorasi pengetahuan baru. Bisa dikatakan dengan pengetahuan besar-besarnya. Dan faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal. Itu dari luar diri, bisa dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dari keluarga yang dibutuhkan kita dari keluarga yaitu dukungan orang tua. Adakah yang di sini di rumah belajar tidak semangat di rumah? Di lain sekolah? Yang lain yang kegiatan dari pondok? Ada masalah di keluarga dari semangat belajar? Misal waktu belajar, misal keluarga nyetel TV keras atau gimana? Nah, itu bisa fokus apa gitu? Itu di rumah kalian bisa dengan pelan menegur ke orang tua, pelan menegur supaya bisa dikerjakan kondisi. Dan dari faktor kondisi ekonomi, kadang kondisi ekonomi itu mempersulit kita untuk belajar, tapi sekarang banyak yang dapat beasiswa untuk bersekolah. Dan yang terakhir dari keluarga, keharmonisan keluarga. Ada yang sering mendengar seperti itu. Misal jarang komunikasi dengan orang tua. Kenapa? Kenapa tak jarang komunikasi sendiri? Dan dari sekolah, kita di sekolah untuk belajar, tapi terkadang banyaknya tidak fokus dalam belajar di sekolah. Misal dari kualitas guru yang kompeten dan mampu menyampaikan materi dengan baik serta membangun hubungan yang positif dengan siswa dapat menumbuhkan semangat belajar. Ada di sini yang misal tidak suka dengan guru. Di Magelang. MTK mungkin bukan di gurunya tapi di mapel ya. Lebih ke mapel apa ke guru matematika? Oh, enggak suka gurunya, kenapa?
lingkungan fisik sekolah, yaitu fasilitas, ruang kelas yang nyaman, dan lingkungan sekolah yang bersih. Jadi kita juga sebagai kalian sebagai murid juga harus bisa membuat lingkungan sekolah yang bersih biar kalian juga bisa semangat. Dan dari kultur belajar di sekolah, sekolah yang menanamkan budaya belajar yang positif dan kompetitif secara sehat akan memicu semangat belajar kalian. Dari sini kultur sekolah itu bisa dikayakan budaya kayak kalian, kebiasaan kaki sholat dulu. Berarti dan dari masyarakat, yaitu lingkungan kalian di rumah, budaya dan nilai sosial masyarakat memiliki penghargaan tinggi terhadap pendidikan dan mendorong anak-anak di dalam untuk belajar lebih giat. Misal itu contohkan seperti bisa dikatakan kayak dari luar itu seperti teman, selain di keluarga itu bisa menyemangati kalian. Misal kalian ada biasanya ada kasih pelajar. Pernah nggak yang dari teman kalian yang lebih usianya lebih tinggi itu membantu kalian? Itu termasuk mendukung dari lingkungan kalian. Pengaruh teman sebaya, pergaulan dengan teman sebaya di lingkungan masyarakat juga mempengaruhi semangat belajar. Jadi kalian juga bisa memilih teman, jangan sampai teman kalian itu menjerumuskan kalian untuk tidak belajar. Misal waktu kalian belajar, tiba-tiba diajak bermain. Berangkat apa belajar? Fasilitas umum, kesediaan fasilitas umum belajar seperti perpustakaan umum dan pendidikan atau lembaga khusus di lingkungan. Misal yang dari pondok, di pondok ada untuk perpustakaan ada. Nah itu bisa kalian buat referensi belajar. Cara menunjukkan semangat belajar itu menggunakan buku catatan. Jadi tidak hanya membaca di LKS kalian, tapi juga merangkum dan menulis yang penting-penting. Dan suasana yang nyaman. Kalau suasana yang nyaman, misal fasilitas di dalam kelas nyaman apa tidak kalian? Gerak. Ya mungkin karena dari cuaca juga bisa mempengaruhi dari gerak. Dan cara menunjukkan semangat belajar itu belajar bersama teman, bisa kerja kelompok. Tidak harus dikerjakan sendiri, bisa tanya dalam satu kelas. Jadi nggak hanya terpaku dalam diri sendiri. Dan jadwal belajar. Di rumah ada jadwal belajar apa? Selain di sekolah. Bisa belajar untuk mapel ini jam segini ada. Jadi kesimpulannya dari mapel ini semuanya sudah mengetahui tentang apa itu semangat belajar dan sudah menerapkan untuk hari-hari ke depan. Sebelum saya akhiri dari materi ini, saya memberikan soal untuk anak-anak semua dikerjakan secara kelompok. Segera membentuk kelompok 5 orang. Ayo. Berapa orang? 5. Ayo.
Ada yang 5, ada yang 6 lagi. Ada yang 6. 13 itu 13. Ini apa mau kita lakukan? Saya kasih soal, sebutkan faktor dan contoh semangat belajar. Ayo. Sebutkan faktor dan contoh semangat belajar. Jumlah ditulis loh. Cuk. Di bawah. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ditulis yuk. Sebutkan faktor dan contoh semangat belajar. Ya itu. Mari pesanan dulu ya. Faktor dan contoh yang mempengaruhi semangat belajar. Terus. Yo. Semakin banyak berarti memahami materi.
Wes pit. Hah? Wes pit. Kurang? Pit. Apa tuh? Kayak kalau ada hubungan ada misal kepala dan hubungan ternyata ya kurang ramai. Kira kurang ramai. Udah. Tidak. Udah videonya enggak apa-apa. Udah gitu. Terus dikumpul. Terus kata dikumpul kok campur Udah. Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Udah. Sudah? Udah. Terus dikumpulkan yuk. Ambillah. Sama putihnya tidak apa-apa. Ayo, kumpulkan yuk. Satu punya kamu.
perhatian, minat, bakat, kita, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa. Dan dari kelompoknya Fitra, dari adanya penyemanya untuk mendapatkan prestasi bermain ketika belajar. Jadi ini dari faktor lingkungan. Mendapatkan tempat yang nyaman, berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai bagus dan memuaskan antar bersaing. Dari kelompoknya Najwa, ingin menjadi anak yang berprestasi. Oke, semuanya bagus. Berarti dapat untuk perhatian dari kalian siswa-siswa dan siswi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.